Ada kekuatan basis pemilih yang strategis di luar tiga yang diasumsikan oleh lembaga survei Poltreking sebagai kekuatan potensial yang mendukung kemenangan pasangan Tri Risma Gus Hasim, yaitu soal kekuatan suara kaum Nahdliyin. Maka untuk memaksimalkan dukungan pemilih kaum Nahdliyin ini, seharusnya pasangan Tri Risma Gus Hasim memaksimalkan peran Gus Hasim itu sebagai kiai yang selama ini memang punya kedekatan secara emosional maupun kultural dengan basis pemilih kaum Nahdliyin. Kalau itu bisa dimaksimalkan, maka kemungkinan besar memang Tri Risma Gus Hasim akan semakin menguat. Semakin menarik dan dinamis menjelang pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 nanti, atau kurang lebih 10 hari lagi. Dinamika yang ada tidak saja karena faktor intrik dan manuver yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga oleh banyaknya tebaran hasil survei akhir-akhir ini berlangsung yang kemudian dirilis di berbagai media massa. Tapi ada salah satu lembaga survei yang menurut saya sangat menarik untuk membaca peta politik Jawa Timur, yaitu yang dilakukan oleh lembaga survei Poltreking yang dipimpin oleh Erlangga Pribadi Usman. Kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei yang ada, banyak yang memprediksi bahwa pasangan Khofifah Emil Dardak itu akan menjadi pemenang. Tapi Poltreking menyajikan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda. Bahkan menurut Poltreking, kemungkinan besar pasangan Tri Risma Gus Hasim itu akan mampu menyalip elektabilitas Khofifah Emil Dardak. Bahkan kemudian katanya berpotensi untuk memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur. Lantas apa yang menjadi dasar dari analisis Poltreking ini? Kalau kita lihat, memang lembaga survei Poltreking ini sudah melakukan riset pada tanggal 18 hingga 23 Oktober 2024 yang lalu, yang melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Dari hasil survei itu, memang lembaga survei Poltreking tetap meletakkan posisi elektabilitas tertinggi itu adalah Khofifah Emil Dardak dengan capaian 49,3%. Kemudian disusul oleh Tri Risma Gus Hasim dengan elektabilitas 35,2%. Kemudian Lulu Nurhamidah Lukmanul Hakim dengan elektabilitas 5,3%. Sementara sisanya ada 10,2% yang merupakan undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan. Lantas apa yang menjadi dasar lembaga survei Poltreking ini akan memprediksi Tri Risma hari ini mampu menyalip Khofifah dan bahkan berpotensi menjadi pemenang? Setelah kita lihat dari hasil survei yang ada, ternyata adalah soal potensi besar yang dimiliki oleh pasangan Tri Risma hari ini dan Gus Hasim tersebut. Setidaknya ada 3 kekuatan peta potensi yang dimiliki Tri Risma hari ini, yang menurut lembaga survei Poltreking itu menjadi kekuatan politik yang dimiliki atau yang ada, yaitu pertama, pasangan Tri Risma Gus Hasim dinilai memiliki keterpilihan dari pemilih perempuan yang sangat tinggi, yang mencapai 58,2%. Sementara Khofifah, keterpilihan dari pemilih perempuan itu sebesar 31,9%, dan Lulu Nurhamidah Lukman ada 2,2%. Yang kedua adalah soal loyalitas pemilih Tri Risma Gus Hasim. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking, ternyata ada 78,5%
pemilih Tri Risma hari ini yang dinilai sangat loyal, yang tidak akan merubah pilihannya untuk pasangan calon lain. Sementara pemilih loyal yang dimiliki oleh Khofifah dan Emil itu sebanyak 51,5%. Dan pasangan Luluk Nur Hamidah Lukman memiliki pemilih loyal 57,3%. Sedangkan potensi yang ketiga adalah soal loyalitas pemilih PDI Perjuangan. Kita tahu PDI Perjuangan itu punya basis sosial pemilih yang irisannya itu adalah kaum agraris, kaum pinggiran, kaum rakyat jelata atau wong cilik, dan kaum yang memiliki ideologi nasionalis. Menurut Polbrand, kemungkinan besar kelompok irisan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan ini akan tetap loyal dan teguh pada keputusan partai, yaitu PDI Perjuangan yang saat ini mengusung Tri Risma dan Gus Yahya. Kalau itu terjadi, memang akan sangat besar suara yang menjadi support terhadap keterpilihan Tri Risma dan Gus Yahya. Lantas bagaimana konstelasi di antara calon gubernur nanti? Maka sebenarnya kalau kita baca dari hasil riset Polbrand itu sangat jelas. Di antara masing-masing calon gubernur atau wakil gubernur yang ada, nanti itu akan merebut suara pemilih yang masih ragu. Kalau kita lihat totalnya ada 40%. Dan juga pemilih yang masih berada pada kondisi undecided voters yang sebanyak 10,2%. Maka dengan sisa waktu yang ada sekitar 10 hari lagi, siapapun pasangan yang nanti mampu mempengaruhi pemilih ragu dan pemilih yang belum menentukan pilihan masih berkisar kurang lebih 50% itu, maka mereka lah yang akan jadi pemenang. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa proses kemenangan nanti itu akan sangat ditentukan oleh kekuatan mobilitas politik, baik melalui koordinasi, konsolidasi dari seluruh mesin politik masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur yang ada, baik itu dari instrumen partai politik, relawan, atau pendukung yang lain. Lantas bagaimana dengan Risma Gus Yahya? Memang posisi politik Tri Risma Gus Yahya masih sangat dinamis dan kemungkinan besar akan mampu menggeser elektabilitas Khofifah Emil dan kemudian akan menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur nanti. Dengan syarat jika pasangan Tri Risma Gus Yahya dan seluruh instrumen mesin politiknya mampu menggerakkan potensi-potensi yang dapat memenangkan pasangan ini.